Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari matematika guna untuk melaksanakan ujian mid semester atau ulangan harian. Semoga kita berhasil. Ya, adapun yang akan dibahas adalah tentang perpangkatan. Ini khusus untuk yang kelas 3 ya. Jadi perpangkatan yang dimaksud sebenarnya perpangkatan adalah 2 kali 2 kali 2. Ini maksudnya adalah 2 pangkat 3 ya. Ini yang dinamakan perpangkatan adalah perkalian yang berulang. Jadi pangkatnya ini banyaknya jumlah angka yang diulangi ya. Contohnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita contohkan ketika dia dalam perpangkatan kita kalikan ya. Misalnya 2 kali 3 ya dikali dengan 2 pangkat 4 ya. Kita langsung karena membahas mid tidak perlu penjelasan. Jadi ini adalah sama dengan 2, 3 ditambah 4 ya. Ingat ya, setiap n pangkat m ya, n pangkat kita gantilah, tidak usah n. Ganti p saja. P pangkat m, p pangkat n sama dengan p m ditambah n. Ya, ingat ya. Jadi ini pangkatnya kita jumlahkan. Jadi sama dengan 2, 3 tambah 4 sama dengan 7. 2 pangkat 7. Jika dijumlahkan ya. Ingat, angkanya ini harus sama. Kalau angkanya seperti ini, 3 pangkat 5, 2 pangkat minus 2. Nah, ini kita tambahkan ada tanda negatif. Ya, ini 3-nya tidak boleh kita operasikan. Yang kita operasikan yang sama saja. Ya, jadi 2 pangkat 3 ditambah minus 2 ya. Karena ada minus ya. Ya, kemudian ini tulis tetap 3 ya. 3 pangkat 5. Nah, seperti ini. Jadi ini sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 2 ya, 3 pangkat 5. Ya. Ini untuk yang perpangkatan. Jadi jumlahkan saja pangkatnya. Kita hapus semuanya. Bagaimana kalau pangkatnya di bawah? Ini 2 pangkat 8 ya. Dikali dengan 2 pangkat 7, 2 dibagi dengan 2 pangkat 10 ya. Kalau duanya berada di posisi bawah atau pembagian, maka pangkatnya jadi dikurangkan. Jadi rumusnya sebenarnya P pangkat N, P pangkat M itu adalah ya P N kurang M ya. Karena maknanya kan 2 kali 2 kali 2 2 kali 2. Sebenarnya ini 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 1 ya. Atau kita istilahnya coret saja gitu. Sebenarnya seperti itu ya. Itu saja. Jadi ini pengurangan ya. Jadi kita kurangkan 2, 8 ditambah dengan 7 ya, dikurang dengan 10 ya. Ini dikurang. Jadi dikurang ya. Insyaallah sangat mudah dan simpel sekali. 8 tambah 7 15, 15 kurang 10 sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5. Kalau seandainya hasilnya negatif, sebenarnya maknanya juga P pangkat minus N itu sama dengan 1/P pangkat N ya. Misalnya 2 pangkat minus 3 ya, sama dengan 1/2 pangkat 3. Ya, insyaallah mudah ya. Kita hapus lagi. Nah, bagaimana sekarang kalau perpangkatan bilangan yang besar kita jadikan dia perpangkatan 10. Perpangkatan 10. Misalnya 2000. Nah, 2000 ya. 2000 ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Dari mana ini kita lihat, kita hitung karena kita ngambil sini 1 2 3. Ya sebenarnya 2 kali 10 kali 10 kali 10 ya. Kita terus saja 1 2 3. Jadi 2 kali 10 pangkat 3 ya.
Misalnya tidak 00, misalnya 2878. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya kita ingin ngambilnya di sini sama 2,878, kita mulai di sini 1 2 3 karena komanya di situ. Kali 10 pangkat 3 ya. Kalau seandainya kita ingin ngambil komanya yang di 28 sini, berarti 28 kita ngambil di sini ya. Ngambil di sini berarti 1 2 ya, cuman 2 ya. 78 kali 10 pangkat 2. Ini ketika angkanya besar ya. Seolah mudah. Kita hapus lagi. Bagaimana kalau angkanya kecil? Nah, misalnya 0,02. Kita pertama 0,2 dulu. Ini 0 ya, kita hitungnya dari setelah angka koma ya, setelah angka koma. Ini 1 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, seperti ini. Ini kita setelah angkat koma kita ngambil 2-nya di sini, berarti 1 2 3. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Soal mudah dipahami. Bagaimana kalau 0,00283? Terserah kita. Kalau kita ingin ngambilnya di sini, misalnya di 28, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti kita ngambilnya di sini 28,3 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Kalau kita ingin ngambilnya di sini, kita ngitungnya dari setelah angka koma ini. Ya biar mudah. Itu cara mudahnya ya. Nah, sekarang kita sudah sampai sini, insya Allah paham lah yang ini ya. Kita akan mempelajari tentang akar. Ya, kita akan mempelajari tentang akar. Kita contohkan misalnya berapa ya? Misalnya 28 lah. 28, akar daripada 28. Pertama nih, akar dari 4, ya kita ingat ya, perkalian yang sama yaitu 2 kali 2. Sebenarnya ini adalah pangkat setengah, akar adalah pangkat setengah. Ya, kita contohkan misalnya ya. Akarnya adalah pangkat setengah ya. Sebenarnya persamaan adalah n per n itu adalah akar 5 dari akar m daripada p pangkat n ya. Seperti ini tulisnya. Jadi m-nya di sini, akarnya yang di bawah nih. Kalau akar itu sebenarnya 1/2. Kalau 1/2 tidak perlu lagi ditulis m di sini ya, karena akar sudah menunjukkan 1/2-nya. Jadi yang kita ingat adalah perkalian-perkalian yang sama ya, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Ini kita hafalkan ya, biar lebih mudah. Ini dihafalkan, kalau bisa sampai perkalian 20. Ya, jadi ini adalah 2. Bagaimana kalau tidak sama? Ini ya, ini perkalian sama dari 2 kali 2. Bagaimana kalau tidak sama? Ini 2 pangkat, sebenarnya 2 pangkat setengah ya, seperti ini ya sebenarnya. 2 pangkat setengah. Nah, ini 2 pangkat setengah, 2 pangkat setengah ya, 2 pangkat setengah dan 2 pangkat setengah. Ya. Kalau kita jumlahkan 2 setengah ditambah setengah sama dengan 1 ya, atau 2 jadi kita tulis ya dari sini. Ya, pasti. Sekarang akar 28. Berapa akar 28? Perkalian berapa yang hasilnya 28 yang bisa kita kecilkan? Coba 14 kali 2. 14 kali 2 ternyata tidak bisa, ya, ternyata tidak bisa. Ya boleh kita ingin 14 kali 2 dulu, maka kita kecilkan yang ini. Atau boleh langsung perkalian 8 kali 4 kali misalnya kita keluarkan dulu yang 4 kali 7 misalnya tadi. Kalian 2 boleh juga, tapi kalau kita mulainya dari yang kecil itu tidak masalah. Misalnya 7 2 kali 2. Ya. Jadi 2 kali 2 sama dengan habis ya. Jadi 2-nya dikeluarkan, 2 akar 7. Jadi 2 akar 7. Ya, seperti ini. Insyaallah taala sangat simpel dan mudah sekali. Ya. Ingat ya, untuk perkalian itu langsung saja ya, misalnya sama seperti variabel ya. Misalnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Ini sama seperti variabel. Akar 3-nya tetap. Jadi ini karena 2 ditambah 3 akar 3. Nah, seperti itu. Itu sifat daripada akar-akar ya. Kemudian sifat akar yang lainnya lagi, kita hapus dulu. Yang berikutnya adalah saat perkalian. Kalau perkalian,
Ya, ini dikalikan, ini juga dikalikan. Ya, jadi 2 kali 3 6, 6 kali 2 12. Jadi penulisnya seperti ini. Ya. Kalau ini bisa kita kecilkan boleh. Jadi sama 6 4 dikali dengan 3. 4 kan bisa dikeluarkan. Jadi sama dengan 6 kali 2 akar 3 sama dengan 12 akar 3. Nah, bisa ya hasilnya memiliki hasil di sini. Nah, itu untuk akar-akar ya. Selanjutnya, misalnya kita operasikan akar-akar. Ini akar 3 ya. 2 akar 6 misalnya kita hapus ya. Misalnya akar 12. 8 akar 12 ditambah berapa lagi ya cicaknya? 10 akar misalnya 27 aja ya. Ini biar mudah ya. 27 kita contohkan. Berarti ini sama dengan 8 akar perkalian berapa yang hasilnya 12 yaitu yang bisa ada akarnya. Ya, kalau tidak ada akarnya kita coba satu-satu ya. 3 ini 10, misalnya 9 kali 3 misalnya. Ya. 9 kali 3 umpamanya ya. Jadi kita ini bisa diakarkan, ini juga bisa diakarkan jadi 8 kok 4. Aduh, salah tulisnya. Itu adalah 2 akar daripada 4 adalah 2 akar 3 ditambah dengan 10 akar 3 10 9 adalah 3 kali 3 jadi keluarkan ini 3. Jadi 8 kali 2 sama dengan 16 akar 3 ditambah 30 akar 3. 30 ini ingat ya sama seperti variabel biasa. Jadi 16 ditambah 39 46 akar 3. Nah, gimana ya? Simpel sekali matematika memang sangat enak sekali ya, mudah sekali. Kemudian selanjutnya pembahasan yang mid selanjutnya itu adalah persamaan kuadrat. Misalnya kita tulis ya 2x ditambah 8 2x ditambah 3 misalnya. Misalnya seperti ini ya. Jadi kita kalikan dulu ini ke sini ya. Kemudian ini ke sini yang kedua, dan ini ke sini, kemudian ini ke sini. Ya misalnya jadi ini yang pertama dulu. Jadi 2x ya dikali dengan 2x. Ya, ini jadi 2x dikali dengan 2x. Kemudian ditambah dengan 2x ditambah dengan 3x. Tambah 3 ya, 3x. Jadi selanjutnya ini sudah selanjutnya adalah 8 ditambah dengan 2x. Ya, bisa ya. Kemudian 8 dikali 3. Kok ditambah? Ini salah tulis ya. Ini kenapa ditambah? Dikali dengan 2x. Ini dikali dengan 3. Ya, kita kurungkan. Ya. Kalau bisa sih langsung saja ya, tidak perlu pakai jalan ini kalau sudah terbiasa. Jadi 2x kali 2x adalah 4x kuadrat ya. 2x kali 2x adalah 4x kuadrat ditambah dengan 2x kali 3 adalah 6x ditambah 8 dikali 2x sama dengan 16x ditambah dengan 24. Nah, seperti ini ya. Kemudian 6 ini kata sesuku yang memiliki suku yang sama yaitu adalah x ya. Jadi kita jumlahkan langsung ini sama dengan 22x. Jadi adalah 4x kuadrat ditambah 22x ditambah 24. Nah, seperti ini ya. Nah, insya Allah mudah ya. Jadi yang ini adalah A. Jadi A-nya adalah 4, B-nya adalah 22, C-nya adalah 3. Ya, ini fungsinya nanti kalau kita ingin masuk rumus ABC. Ya, menggunakan rumus ABC ketika persamaannya adalah persamaan kuadrat, kok salah terus. Adalah 2 ya. Adalah persamaan kuadrat, maka kita gunakan rumus ABC boleh. Tapi yang pertama kita akan menggunakan persamaan kuadrat dengan menggunakan no rumus ABC ya, tapi dengan menggunakan pemfaktoran. Ya. Pemfaktoran yang pertama yang di sini ini adalah penjumlahan ya. Penjumlahan ya.
Yang ini adalah perkalian. Yang di belakang yang C ini ya. Jadi AX, BX ditambah C. Yang ini adalah perkalian, penjumlahan. Lalu lebih enaknya adalah penjumlahan dan perkalian. Nah, seperti itu ya. Kita contohkan. Misalnya penjumlahnya adalah misalnya 8. Ini X. Ini kan perkalian ya. Ini 6X misalnya ya. Ditambah X kuadrat. Biasanya di sini nilai X sama dengan 1 untuk faktor. Sebenarnya contohnya seperti itu ya. Jadi ini berapa kali berapa? Yang hasilnya perkaliannya dan jumlahnya sama. Yaitu adalah 2 ditambah dengan 4. Ini 2 kali 4. Kan sama. Sama ya. Jadi kita masukkan X ditambah 2 dan tambah dengan 4 ya. Jadi nilai X sama dengan minus 2 atau ini X1 ya. Atau ini akar-akar ya. Karena nanti kan diakarkan sama dengan minus 4. Nah, ini akar-akarnya X2. Jadi nah, kalau percaya kita buktikan aja. Coba kita kalikan ke dalam masing-masing. Ya, kita kalikan. Ini kali ke salah ya. Salah nulis ini. Ini tetap 4 itu tadi. Pertama ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini ya. Jadi sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2X ditambah 8H. Ternyata sama ya. Jadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Sama seperti ini. Ini untuk persamaan kuadrat ya. Sudah sampai di situ untuk pembelajaran matematika kita. Mudah-mudahan paham. Ya, mudah-mudahan paham. Dan ini adalah pelajaran matematika pada Meet kita. Ya, kita akhiri sampai di sini dengan doa kafaratul majelis.